Selamat malam, sahabat-sahabat tercinta, Psychology is Us. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol tentang salah satu topik, yaitu kata-kata yang sering sekali kita gunakan, yaitu apa? Emosi, ya. Jadi kita akan bicara, ngobrol soal peran emosi dalam sisi sosial kehidupan, ya. Saya akan ditemani oleh Sheila Sonata, yang adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia. Saya langsung akan undang Sheila. Halo Mbak Dian, apa kabar sayang, cantik ya? Selamat malam. Aduh, seneng deh ada Mbak Dian hadir di sini. Ya, sebentar ya sayang, saya akan undang dulu Mbak Sheila. Hmm, kita akan ngobrol dengan Sheila. Oke, belum kelihatan. Oke, oke. Ya, sebentar lagi muncul Sheila. Sudah diundang. Oh, lepas. Ah, halo sayang, selamat malam, Halo, Sheila. malam. Kita Malam, ketemu Bu. lagi di ruang yang berbeda. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan dulu ya, terima kasih ya sama Sheila sudah nemani saya lagi ngobrol lagi bersama sahabat-sahabat tercinta ya. Silakan sayang dibuka. Oke, selamat malam sahabat-sahabat tercinta dari Psikologi Is Us. Ini udah ada yang datang ya. Ini saya Mbak panggilnya apa ya? Dian, Bu, Mbak Mbak. Oke, Dian, Mbak Dian. si Halo, cantik. salam kenal. Oke, Heeh. ada Novita Anan juga. Udah mulai masuk ya, Bu ya. Iya Oke, sayang. nah malam hari ini kita akan membahas mengenai peran emosi ya dalam Peran kehidupan sosial kita. emosi. Mm-mm, Mm-mm. oke. Nah, mungkin Bu, pertama-tama mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya nih. Kira-kira kalau untuk emosi sendiri ada batasan nggak sih Bu? Apa batasan emosi itu gitu? Iya, oke ya. Jadi kan eh kita tuh kalau emosi, kata emosi itu kan cepet banget ya, sering kita ucapkan sehari-hari ya. Gue lagi emosi nih, jangan bikin gue Iya. emosi nih, gitu ya. Lu sih dikit-dikit emosi gitu ya, misalnya ya. Kayaknya sepertinya tuh ya kita dikit-dikit ya. Kok emosi sedikit-sedikit kata Cak Lontong gitu ya. Jadi emosi itu apapun perasaan kita, kejadian yang menimpa atau menyinggung perasaan kita tuh selalu keluar kata-kata tuh mewakilinya tuh emosi. Kok kayaknya apa sih sebenarnya emosi tuh ya? Kok sedikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, emosi kok sedikit-sedikit? Oke ya, saya akan bacakan suatu definisi emosi ya, yang nanti saya akan sederhanakan, tapi saya akan coba bacakan dulu yang lengkapnya ya, seperti itu. Oke, kalau dari segi ilmu psikologi dan ini definisi ini saya ambil dari American Psychological Association ya, yang merupakan himsinya inilah Amerika ya, merupakan barometer ini asosiasi psikologi terbesar dan terakbar apa ya, terkemuka di dunia ya. Jadi kiblatnya ke situ. Nah, jadi menurut mereka, menurut asosiasi ini, bahwa emosi itu adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan unsur-unsur apa? Emosi itu jangan dikira hanya apa namanya ya, hanya terkait dengan situasi sekarang, enggak ya. Ternyata reaksi kompleks tersebut ya, yang kompleks itu melibatkan, kenapa dibilang kompleks? Karena melibatkan unsur-unsur pengalaman. Pengalaman kita di masa lalu, perilaku, pengetahuan, fisiologis ya, di mana seseorang itu
mencoba untuk menangani suatu masalah atau peristiwa atau pada saat menghadapi suatu peristiwa, ya, yang signifikan ya, yang disignifikan secara pribadi. Jadi artinya peristiwa itu signifikan itu artinya apa ya? Tajam sekali ya ini ya dampaknya ya. Jadi makanya jangan dikit-dikit kita bilang emosi, emosi gitu ya. Padahal sebenarnya itu hanya untuk situasi-situasi yang signifikan ya, spesifik gitu loh ya. Jangan sedikit-sedikit kata-kata emosi itu keluar gitu ya, seperti itu ya. Nah, kualitas spesifik dari emosi, misalnya ya, saya lupa ya dari tokoh siapa, itu ada enam apa ya, 6 jenis emosi yang paling apa ya apa ya paling menonjol ya. Itu ada rasa takut, ya, malu, ada rasa gembira, bahagia, dan juga menderita gitu ya, sorrow gitu ya. Nah, jadi itu. Oke, tapi untuk tokoh yang lain tuh emosi tuh banyak gitu ya, jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian misalnya ya di sini dikatakan kalau kita menghadapi situasi ancaman maka spesifik pasti yang timbul apa? Emosi apa sayang? Itu kan reaksinya spesifik tuh, situasi tertentu, signifikan. Kalau kita menghadapi ancaman, pasti yang keluar apa? Takut, fear, ya. Betul nggak? Nggak mungkin dong Betul. gembira, joy gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti spesifik lah ya, kalau ancaman tuh pasti takut ya. Atau misalnya happy gitu kan, nggak, nggak mungkin ya. Oke, terus di sini kasih ada contoh lagi. Misalnya ada penolakan, penolakan ya, penolakan dari orang lain. Coba kira-kira apa ininya emosi kita yang keluar? Malu ya, shyness ya, kayak gitu ya. Jadi kita malu kan, kalau kita ditolak gitu ya. Kan nggak mungkin kita jadi apa namanya itu takut gitu ya, atau malah ketawa-ketawa gitu ya, ya. Nah itulah katanya ya. Jadi apa namanya emosi itu selalu melibatkan perasaan, tapi perasaan, feeling itu beda dengan emosi gitu ya. Ya sayangnya jadi gitu ya. Anak-anakku, sahabat-sahabat tercinta jadi gitu. Jadi feeling dengan emosi itu beda. Iya, ada Arkur Ari lagi, seneng banget deh kalau dia udah berkomentar ya. Kalau gembira ada kemungkinan kurang kurang apa katanya? Kalau Kurang sedikit, Bu. kurang sedikit maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana Arkur Ari kalau gembira ada kemungkinan kurang sedikit? Gimana tuh? Ah, coba dijelaskan ya, nanti Ibu balik lagi ke sini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang apa sih kan kita suka bilang gini ya, kalau kita mendengar kata emosi konotasinya negatif gitu ya. Betul nggak, Hmm. Sela? Ya, Ya, ih betul, Bu. emosi gitu ya. Kok konotasinya negatif? Padahal emosi itu bukan sesuatu yang negatif loh. Jangan ditanggapi, jangan di-treat ya, diperlakukan sebagai sesuatu yang negatif. Karena emosi itu harus ada dalam kehidupan kita. Emosi itu nggak boleh nggak ada. Kalau kita udah nggak bisa beremosi, kita tuh mati, gitu loh. Gitu ya. Kan tadi katanya emosi itu kan suatu apa reaksi yang kompleks ya. Betul nggak? Yang kompleks Ya. yang terdiri dari apa? Pengetahuan, pengalaman, ya. Kita tidak akan bisa bereaksi takut terhadap macan kalau kita tidak punya pengetahuan bahwa macan itu membahayakan. Betul nggak? Betul. Ya, ya reaksi kita tuh, emosi kita tuh takut, keluar takut. Itu kan nggak mungkin kalau kita nggak tahu macan itu bisa mematikan orang gitu ya. Betul nggak? Itu kan pengetahuan. Atau kita punya pengalaman, kita melihat orang diterkam macan mati gitu loh. Gitu ya. Misalnya gitu. Nggak mungkin kita ketawa kalau ketemu macan gitu kan. Teman saya bilang gini, Sela, ketawa Bu, soalnya begitu macannya ngaum ya, ompong macannya, nggak ada giginya gitu. Gitu ya. Jadi ya saya bilang itu mah macan yang lain. Saya bilang kalau macan yang benar kan kita pasti takut ya. Nggak mungkin gembira, happy gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Oke ya. Jadi begitu ya, Sela ya. Nah, jadi artinya kita, hidup kita sebagai makhluk sosial itu perlu ada emosi. Nih ya. Kegunaan emosi itu banyak.
perannya tuh banyak, tapi saya satu aja deh. Ya, kalau banyak nanti saya sampai subuh nih neranginnya ya, soalnya banyak banget tuh ya. Itu satu semester saya nerangin tentang emosi ya, pelajaran satu semester tuh ya. Jadi saya ambil aja praktikalnya untuk kehidupan kita sehari-hari ya, misalnya gini. Sela punya hubungan dengan teman, dengan orang tua ya. Dalam suatu interaksi itu, Sela akan mengalami suatu reaksi yang kompleks ya, perasaan yang kompleks itu ketika ya misalnya ibu memarahi Sela ya. Sela merasa apa? Gembira, bahagia, takut, malu atau apa? Takut lah, Bu. Takut ya, takut ya. Perasaan takut itu memberikan feedback, memberikan tanda bahwa Sela melakukan kesalahan. Betul nggak? Iya, betul. Ya, artinya Sela pertama mengakui otoritas ibu, gitu ya. Kedua, ada suatu pelanggaran yang tidak disetujui oleh ibu. Ketiga, perasaan takut itu akan membawa kepada Sheila suatu hal ke depan untuk memperbaiki. Gitu kan? Atau Ya. tidak akan melakukan lagi. Ada warning di situ. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya emosi itu sudah berperan dalam tiga hal itu. Ya, misalnya atlet. Atlet ya, misalnya atlet. Kan latihan, latihan, latihan. Gitu ya. Pada suatu saat dia bertanding, ketika udah latihan, setiap kali latihan dia perasaan senang, gembira muncul. Itu artinya apa, Sheila? Coba. Dia memberi feedback nggak perasaan itu kepada dia? Artinya apa, sayang? Iya. Kalau dia latihan, perasaannya yang timbul tuh joy. Bukan misalnya fear, bukannya sorrow, atau menderita, atau apa namanya itu, sedih, atau apa? Apa artinya, sayang? Perasaan gembira yang muncul itu apa artinya bagi diri dia? Feedback apa yang diberikan? Dia melakukan kegiatan itu ya dengan senang hati, Bu. Betul, dengan senang hati. Yang kedua apa? Artinya latihan yang dia lalui, yang dia kerjakan itu berarti benar nggak? Dilakukan dengan benar nggak? Iya. Ada kesalahan nggak? Gitu ya. Kalau ada kesalahan kan pasti bukan gembira dong yang muncul perasaannya. Ada perasaan apa? Fear ya. Fear ya. Takut kalah kan? Gitu ya. Iya. Maksudnya, wah aku nggak bener nih. Takut. Takut nanti diomelin sama siapa namanya itu pelatih gitu ya. Nah, misalnya ya. Kalau dia gembira artinya dia sudah mengerjakan latihannya itu sesuai dengan step-stepnya dan hasilnya bagus. Coba misalnya Sela ya, UTS ya, UTS. Begitu lihat angkanya, Sela gembira. Artinya apa tuh? Orang bisa nebak dong dengan wajah yang berbinar-binar ya. Perasaan emosi yang muncul di dalam proses mental itu kan adalah perasaan gembira. Itu artinya apa tuh? Hasil kerja Sela. Artinya apa? Berhasil, berarti Bagus nilainya kan? bagus. Iya. Bagus kan? Nggak mungkin dong kalau Iya. misalnya Sheila nilai jelek ketawa-ketawa gitu. Hahaha, nilaiku segini gitu kan. Kan nggak mungkin gitu ya sayangnya. Betul nggak ya kan? Nah artinya Betul. emosi kita itu memberi feedback kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita ya mematikan, mematikan feeling kita terhadap emosi kita tuh bahaya. Karena si emosi inilah yang memberikan feedback kepada kita tentang proses dan hasil yang sudah kita lakukan. Gitu. Itu satu, ya. Kedua, emosi itu memberikan juga ya, memberikan feedback kepada kita ya tentang hubungan kita dengan orang lain. Kok saya merasa takut ya sama orang ini ya? Setiap kali yang muncul tuh perasaan fear, bukan happy dalam hubungan cinta saya dengan dia. Artinya dalam pacaran itu selalu fear yang ada gitu ya.
nggak ada joy-nya gitu ya. Artinya kan memberi feedback bahwa hubungan ini ada something wrong gitu loh, ya kan, betul nggak? Betul. Kok saya merasa tertekan terus ya? Kok saya merasa kehilangan perasaan gembira saya ya? Kok saya khawatir melulu ya? Artinya kan hubungan ini tuh diteruskan apa enggak? Ya enggak kan gitu ya. Perlu dikaji ulang gitu ya. Seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, jadi bukan pada hasil kerja aja, pada suatu hubungan gitu ya. Kayak gitu. Ketika kita menghadapi situasi, ini bahaya apa enggak ya? Gitu kan ya. Betul enggak? Ya. Misalkan Hmm. gini nih, ditantang nih ya, ayo berani loncat nggak? Kalau berani loncat gue kasih nih 100.000 gitu ya. Gitu ya. Misalnya, ayo berani loncat nggak lo? Gue kasih nih 100.000 gitu ya. Kan ketika orang yang ada di atas, dia kan pasti ini ya, mengalami suatu emosi kan. Pasti kan apa? Emosi fear kan. Kalau nggak Ya. fear, gembira. Oh, gue dapet duit nih. Bakalan dapat Hmm. uang nih gitu ya. Ya. Nah, dia akan mengevaluasi emosinya. Ini beratan mana nih? Fear-nya atau joy-nya nih? Gitu kan? Untuk memutuskan dia terjun apa enggak. Gitu kan? Betul nggak? Betul, betul. Misalnya nih, Sheila ditantangin nih sama temannya Sheila. Ya, misalnya. Sheila, apa tuh apa istilahnya itu permainan yang di film-film tuh dare atau apa? Oh, truth Eh, or dare. truth or dare gitu ya. Itu kan yang menjadi tolok ukur dia nerima truth or dare itu kan emosinya tuh yang bermain tuh akan memberi feedback, ya kan? Kalau ternyata dia excited gitu ya, dia akan terima apa? Dare kan, betul nggak? Ya. Tantangan itu diterima ya kalau dare itu, betul nggak sih? Ya kan? Iya. Nah, betul kan? Tapi kalau fear yang paling menonjol nggak bakalan diambil sama dia, gitu kan? Gitu ya sayang ya. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, pekalah ya, sensitiflah terhadap emosi kalian tuh. Karena dia loh yang memberi warning, gitu ya. Karena kadang-kadang kita suka gini, Bu, kalau gitu nanti kita jadi penakut terus dong, Bu. Kalau misalnya sedikit ada fear, kita dengerin, kita turutin gitu ya. Ya nggak juga, kalau memang itu, memang di situ kita harus takut, ya takut, gitu loh. Gitu ya. Kalau zaman dulu, waktu saya umur 40-30, saya itu sama sekali nggak punya perasaan takut. Yang lebih banyak itu joy, ya, apa namanya, perasaan apa perasaan berani gitu ya, emosi haus akan tantangan gitu ya, itu banyak sekali tuh di saya. Tapi lama-lama itu berkurang, lebih banyak yang sekarang muncul apa, fear, takut, khawatir, worry ya, worry melulu, takut, khawatir ya. Sekarang saya gitu. Tapi itu salah apa enggak? Overthinking tuh Bu, overthinking gitu ya. Misalnya ada orang bilang ya, Ibu overthinking, paranoid. Kalau saya sih enggak. Saya tetap tuh, emosi saya tuh saya pakai untuk menilai, ya. Menilai, menilai situasi yang signifikan, kemudian saya baru memutuskan tindakan apa. Gitu ya, kayak gitu. Coba kira-kira Sheila punya nggak punya pengalaman itu yang seperti saya ceritakan? Peran emosi dalam kehidupan sosial kita. Kita menilai orang lain, kita menilai hubungan kita dengan orang lain, kita mau milih makan di tempat itu atau di tempat yang berbeda, coba. Ada nggak? Kalau Dengan pengalaman pasti ada, melibatkan Bu. emosi. Mm-mm. Coba sayang, silakan Apalagi sayang. kalau misalnya pas kita remaja ya, SMP, SMA lah, SMP, SMA itu kan yang namanya emosi kan masih belum stabil ya, belum stabil gitu. Istilahnya kalau kalau anak zaman sekarang tuh baperan gitu, Bu. Iya, 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 iya. Iya, teman singgung dikit baper gitu ya, Iya, marah-marah. Kan kalau misalnya SMP itu kan kayak misalnya ada iri-irian lah atau apa gitu kan, Bu. Nah, itu kan eh, ada peran emosi juga kayak misalnya saya nggak terima nih teman saya ngejek saya gitu misalnya. Kan saya mm-mm, marah dong, Bu ya. Kayak kesel, mm-mm, lah kan saya ngapa-ngapain dia kok malah ngejek uh-uh, saya gitu kan. Pasti kan marah gitu mm-mm, kan. Nah, untuk peran emosi sendiri itu kan berarti ngasih tahu saya kalau misalnya ini loh saya marah kalau kamu ngejek saya gitu kan. uh-uh, Itu tanda juga kalau misalnya saya nggak terima kalau kamu ngejek saya gitu.
Nah, itu Heeh, kan, nah itu tergantung lagi kepada perilaku kita gitu. Cara heeh. kita mengolah emosi kita gimana gitu kan ya, Bu. Eh, apakah Betul, kita apakah kita bales balik atau kita diemin aja gitu. Nah, kalau saya waktu betul. itu pas saya remaja itu saya cenderung orang yang diem gitu ya. Maksudnya kayak kalau saya Hmm, marah dalam hati aja gitu. Kayak hmm, marah-marah sendiri aja gitu, Bu. Enggak. Udah gitu, hmm. padahal kita tahu nih, yang salah kan orang itu gitu kan. Tapi kok Heeh, marah-marahnya ngomel-ngomel sendiri gitu. Nah, di sini betul. setelah saya udah beranjak dewasa, saya kembali flashback gitu. Saya ingat kembali, oh iya ya, kenapa dulu saya diem aja ya kalau marah ya? Heeh, Kenapa saya nggak, maksudnya saya nggak mau marah orangnya, tapi saya setidaknya melampiaskan emosi saya gitu dengan cara apapun itu gitu ya Bu. betul. Misalnya mungkin dengan hobi saya mungkin kayak menggambar atau apa kan itu juga salah satu apa ya pelampiasan emosi juga kan Iya, gitu. betul. Nah, kenapa saya nggak berpikir ke situ gitu ya? Heeh, Nah, saya juga berpikir bahwa apakah ini emang karena faktor usia juga ya, Bu, ya? Karena mm-mm. emosi, remaja dengan dewasa kan berbeda juga ya, untuk dalam mengontrolnya itu kan pasti lebih baik yang sudah dewasa gitu. Kalau remaja kan masih Betul. belum stabil gitu ya, Bu, ya. Nah, itu Iya, mungkin salah satu pengalaman saya gitu. Nah, dari situ, dari pengalaman itu saya belajar bahwa peran emosi ini penting, tapi akan lebih penting juga kalau kita bisa ngontrol diri juga, ngontrol betul. emosi kita gitu. Betul. Itu kalau dari Nah, pengalaman. terima kasih Sheila. Jadi saya menyambung dari Sheila ya. Jadi gini, ini sekarang saya masuk ke bahasan berikutnya. Terkait tadi yang dikatakan oleh Sheila. Emosi itu kan harus ada. Dia itu sebagai warning, sebagai feedback buat diri kita. Apakah kita dalam keadaan bahaya, ya? Apakah kita dalam keadaan yang memang kita apa namanya apa namanya tuh menerima suatu tantangan gitu ya? Itu kan memberikan apa ya, ya tanda gitu ya seperti itu ya. Bahaya kalau kita nggak punya emosi takut, kita semua bahaya kita kita apa ya bablas saja gitu ya seperti itu. Nah, emosi itu ada dua wujudnya ya. Emosi itu ada yang namanya di proses mental di dalam nggak tidak kasat mata, tapi juga keluar dalam bentuk ekspresi. Ya, artinya emosi itu kelihatan dari mana? Gestur, mimik wajah, ekspresi wajah, gerakan tangan. Ya kalau orang takut kan kadang-kadang tangannya ke sana kemari atau matanya ke sana kemari gitu ya. Seperti gitu ya atau keringat dingin. Ya, jadi emosi-emosi itu ada dua bentuknya ya. Sebenarnya tiga pengetahuan karena kan bersumber dari pengetahuan. Mana yang saya takut, mana yang saya harus gembira kan ada di folder-folder ingatan kita. Kalau ketemu macan, takut gitu ya. Kalau ketemu bunga, seneng kan. Itu kan semuanya ada pengalaman, ada pengetahuan di dalam folder-folder ingatan kita. Otak kita inilah yang menggerakkan apakah kita emosi yang keluar itu takut dan gerakannya apa gitu ya. Nah, jadi emosi itu misalnya marah. Marah tuh ada di dalam afeksi ya, di dalam proses mental. Tapi kan ekspresi marah juga bisa macam-macam ya, mata melotot, teriak, atau rahang mengencang gitu ya, seperti itu ya. Atau tangan bergerak kemana gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa emosi adalah emosi titik. Tapi ada yang mengatakan bahwa emosi itu ya tidak selalu apa ya immediately gitu ya. Artinya orang ketika mau menampilkan emosi tertentu tuh ada jeda. Dia menerima stimulus, lalu ada jeda berpikir ya. Jeda berpikir itu adalah kesempatan dia menarik, membuka folder-folder ingatannya dia bagaimana dia harus bereaksi. Kalau di dalam psikologi itu kan ada namanya itu skema, ya, skema. Skema itu kan struktur kognitif yang berisi segala pengetahuan, ya, segala pengetahuan tentang objek, peristiwa dan sebagainya, dan skenario-skenario suatu peristiwa atau suatu tindakan harus dilakukan, gitu ya. Nah, jadi dikatakan salah satu teori semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang penelitian ya seharusnya dia tidak reaktif, dia tidak langsung menampilkan emosinya ketika dia menerima suatu stimulus.
dia pasti memerlukan jeda tertentu ya, misalnya entah berapa menit atau detik, untuk secara tanpa sadar dia membuka folder ingatan dia yang berisi pengetahuan itu, untuk dia menentukan reaksi apa yang akan dia munculkan. Ya, jadi reaksi apa yang akan dia wujudkan untuk menampilkan emosinya itu. Gitu ya. Menurut penelitian seperti itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, karena artinya kan dia semakin banyak pengetahuan kan, gitu ya. Hmm. Tapi kan kenyataannya nggak gitu juga kali ya. Banyak juga yang pendidikannya tingkat tinggi gitu ya, tapi baperan terus gitu ya. Baper, terus sensi melulu gitu ya. Ya, banyak kan kayak gitu. Bahkan yang bahkan katanya yang cuman SMP malah nggak baperan gitu ya. Nah, itu tergantung apa? Bukan pengetahuan tapi pengalaman yang ada di folder ingatannya dia. Jadi artinya gini, jadi ada dua teori ya, ada dua teori. Yang satu mengakui bahwa emosi itu reaktif, perwujudan emosi ke dalam tingkah laku atau isyarat atau gestures itu semuanya apa namanya itu immediately gitu ya, jadi nggak ada jeda. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia bisa memilih reaksi apa yang akan dia tampilkan untuk mewakili emosinya dengan cara apa. Nah, sahabat-sahabat tercinta, pakailah yang kedua yang saya katakan tadi, ya, menampilkan reaksi emosi kita itu jangan langsung, gitu ya, gitu ya. Kita nih punya punya akal budi, ya, punya pengetahuan, punya etika gitu ya, yang bisa kita pakai untuk memilih reaksi yang paling tepat tuh apa, gitu ya. Apakah kita menuding, ya, nunjuk, kalau marah gitu ya, atau melipat tangan ke dada dengan suara keras gitu ya. Itu kan banyak pilihan ya mewujudkan reaksi apa emosi marah, menunjukkan bahwa kita marah kan, gitu ya, dalam perilaku apa. Nah, itu semakin wise seseorang, ya, dia akan memerlukan jeda yang lebih banyak untuk memikirkan apa reaksinya, gitu ya. Nah, ya. Nah, dalam kehidupan sosial kita harus seperti itu, gitu ya. Artinya jangan menjadi orang yang reaktif, ya. Jadi menjadi orang yang reaktif, ya. Kalau saya selalu apa ya menanamkan kepada diri saya, ya. Anda mau difitnah, mau dilecehkan, direndahkan, diledekin, diejek, entah di medsos, entah secara tatap muka, slow aja, woles gitu loh, nggak usah baper gitu loh, ya, kayak gitu. Artinya kita nggak usah langsung reaktif. Wah, gue harus nunjukin nih gue marah. Kalau bisa gue melotot, muka merah, gue berteriak, keringat keringat keluar gitu ya. Nggak usah kali gitu loh, ya. Oh iya dong, harus tahu supaya dia takut sama saya, gitu kan? Supaya dia takut sama saya, menghormati saya, nggak usah lagi, nyantai aja men, gitu kan? Nyantai aja Jack, cuy, gitu ya. Ngapain? Kalau saya berprinsip gini, dalam kehidupan sosial kita ya, emosi itu harus harus dikelola, jangan reaktif. Ya, kalau dulu sih waktu usia Sela sih saya reaktif orangnya ya. Waduh, perlu proses belajar yang cukup lama untuk bisa sampai mengendalikan emosi ya. Wah, itu gembira kan kalau ada pepatah Jawa ya, ojo gumunan. Ya, jangan cepat heran. Kalau gembira tuh jangan terlalu euforia, jangan berlebihan. Kan ada tuh pepatah Jawa tuh ya. Saya pakai itu ya. Jadi artinya gini, eh, mengekspresikan emosi itu tuh secara apa ya? Proporsional gitu ya. Proporsional, properly gitu ya. Secara layak, nggak usah berlebihan gitu loh. Senang, ya senang, nggak usah berlebihan. Heran ya heran aja, nggak usah berlebihan banget lah gitu loh. Pokoknya yang pas-pas aja lah gitu ya. Supaya kita itu apa ya? Kita merasa nyaman, orang lain juga merasa nyaman ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah itu, halo, oh dari Anda ya. Oke. Nah jadi kembali lagi ke emosi ya. Jadi artinya gini,
ketika kita menerima fitnah, tuduhan gitu ya, ejekan, dibicarakan, diketawain, tenang aja gitu ya. Tenang aja ya. Karena gini, tindakan-tindakan orang itu kan pasti kan tujuannya untuk menimbulkan, membentuk emosi tertentu pada diri kita kan, ya kan, betul nggak? Ya kan? Iya. Dan itu dan itu kan kalau kita menunjukkan kita marah, emosi marah itu dalam perilaku kita, kan seneng yang di sana. Oh, berarti dia udah marah tuh, berhasil kita. Itu kan makanya kan saya bilang tadi emosi itu kan memberikan feedback, memberikan tanda tentang sesuatu gitu ya. Kalau saya sih tenang aja gitu ya, ngapain ya? Karena apa? Dengan mereka bertindak seperti itu, uang di dompet saya nggak berkurang kok. Ya, kecantikan di wajah saya nggak berkurang kok, gitu ya. Keindahan suara saya nggak berkurang kok dengan adanya itu, gitu ya. Ngapain dipusingin gitu loh, ya seperti itu. Kalau saya sih slow aja, woles gitu ya. Biarin aja difitnah, diketawain gitu ya. Dibales nggak usah, ngapain gitu ya. Iya dong, biar dia sekarang dia yang jadi marah gitu, bukan kita gitu. Ih ngapain, biarin aja, ngabisin energi gitu ya. Seperti itu kan, Hmm. kayak gitu. Kalau kita mengekspresikan ketenangan ya, apa kewibawaan gitu kan, yang ngatain kita kan juga malu gitu loh ya. Ih gila nggak berhasil nih orang nih, hebat bener nih emosinya, mengendalikan emosinya gitu ya. Bener nggak? Gitu ya. Iya. Nah sekarang masuk lagi peran emosi. Emosi itu ya bisa dia mendukung, bisa dia tidak mendukung. Emosi yang berlebihan akan mengganggu konsentrasi. Ya, misalnya, saya ambil yang praktis-praktisnya aja. Kalau mau dikupas secara ilmiah mah 1 semester ya. Nih, eh emosi terlalu gembira, kita akan kehilangan konsentrasi dan apa ya, kesiagaan. Ya, euforia berlebihan terhadap suatu kemenangan, kita menjadi apa, terlena ya istilahnya ya nak ya, terlena gitu ya, emosi yang berlebihan tuh, kegembiraan berlebihan, kita yang tidak menjadi waspada lagi ya, tidak menjadi waspada, tidak siap, mental alertness-nya berkurang kan gitu ya, betul nggak? Iya, Nah, betul. ya kan, itu yang nggak boleh tuh di atlet, kalau udah menang jangan terlalu euforia gitu kan, kayak gitu. Mahasiswa kalau udah dapat dapat angka 90, udah dapat A sekali, jangan langsung lengah, jangan langsung terlena, nggak belajar lagi gitu ya. Wah, jangan ya. Dapat A, tetap tetap rajin belajar gitu ya. Seperti itu ya, nggak boleh berlebihan kegembiraan itu gitu ya. Hmm. Terus ketakutan, sebaliknya nih, ketakutan yang berlebihan juga nggak boleh ya. Kegembiraan yang sangat kurang juga nggak boleh ya. Jadi harus pas gitu loh. Untuk situasi-situasi tertentu kadarnya tuh harus diatur gitu ya. Sama sekali tidak gembira itu salah. Bukan salah ya, mengganggu konsentrasi. Artinya kan kalian kalian cemas terus gitu loh. Bisa nggak konsentrasi cemas terus berlebihan? Nggak bisa. Terlalu gembira nggak konsentrasi juga gitu ya. Jadi pas-pas aja gitu loh. Ya, seperti itu. Boleh gembira, boleh cemas, tapi jangan berlebihan. Gitu ya. Diputusin pacar, boleh nggak sakit hati? Boleh dong. Masa nggak boleh? Boleh banget ya. Sakit hati boleh dong. Sedih boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berlebihan, gitu ya. Gitu kan? Ngapain Iya. juga, gitu, ya. Karena nanti kalau kita berlebihan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa konsentrasi belajar. Kita nggak bisa happy, gitu ya. Hmm. Gitu kan? Bu, Iya. laki-laki boleh nangis nggak, Bu? Menunjukkan ekspresi sedihnya, sorrow-nya. Boleh dong, siapa bilang nggak boleh? Katanya nanti cengeng, Bu. Gitu ya. Ih, kalau berlebihan cengeng. Gitu ya. Kalau pas
di situasi sedih, Anda nangis, ya nggak apa-apa, biarpun laki-laki, gitu ya, nggak apa-apa, tepat, gitu loh, ya, gitu ya. Tapi kalau udah kalian misalnya udah setahun lebih peristiwanya, terus lagi pesta ulang tahun, terus kalian nangis, kan aneh dong, gitu ya, bener nggak, ya kan? Jadi kan tadi kan ada ya kata-katanya signifikan, situasi yang signifikan, ya. Kalau situasinya ini harus emosi takut yang keluar. Situasi ini gembira yang keluar. Dapatnya dari mana itu? Kok kita bisa nentuin kalau situasi ini kita gembira sih? Dapatnya dari pengalaman, dari pengetahuan, gitu ya. Eh, yang ada di mana? Disimpan di sini nih. Nanti dia otomatis tuh keklik, kebuka. Ketika kita melihat masuk ke dalam situasi signifikan, ya. Emang ada orang kebakaran ketawa-ketawa? Nggak ada kan? Hore, kebakaran gitu kan nggak ada. Gitu ya, benar nggak? Pasti apa Iya, kalau kebakaran? Rasa takut ya, betul nggak? iya, Emosi takut ya, emosi sedih ya, betul nggak? Iya kan? Emosi apa? Misalnya kebingungan gitu ya. Eh, nih apa nih Arkur Ari silakan apa nih? iya. Hmm. Jika kita bicara soal kegiatan di suatu organisasi, tentu akan terjadi sebuah gesekan atau emosi dengan anggota. Akan tetapi, jika kita sadar akan hal itu, tidak perlu dipandang berlebihan. Betul, ya. Betul sekali, ya. Nah, itu juga nggak semudah kita bicara seperti ini ya, bisa mengendalikan emosi ya. Perlu proses belajar, ya. Perlu proses belajar. Dengan siapa? Dengan teman, dengan orang tua, ya. Dengan kakak, dengan adik, gitu ya. Sering-sering banyak nonton film, ya. Oh, kita tahu. Oh kayak gini ya kalau menghadapi suatu peristiwa atau situasi. Emosi apa sih yang sebenarnya harus saya tampilkan gitu ya. Kadarnya semana sih gitu ya. Misalnya gitu kan. Eh, jadi kita itu bisa hidup dalam kehidupan sosial itu dengan nyaman. Ya kan tadi kan peran emosi dalam sisi sosial kehidupan. Ya, karena karena mengalami emosi di dalam dengan menampilkannya keluar itu harus tepat, properly, layak ya. Kalau enggak nanti bisa merusak hubungan sosial kita, interaksi sosial kita, mengganggu ya, terjadi kesalahpahaman. Ya, nggak enak kan kalau terjadi kesalahpahaman, salah persepsi, akhirnya nanti jadi konflik, berantem, ya, seperti itu. Nah, itulah sayang, intinya obrolan kita. Jadi, sekali lagi, emosi itu bukan suatu kata yang negatif ya. Jadi, hidup kita itu harus punya emosi, gitu ya. Bu, kita hidupnya harus emosinya gembira terus. Enggak, siapa bilang? Kan tadi saya bilang, emosi kan banyak macam-macam, ya. Ya, yang paling paling menonjol itu kan 6 tadi itu yang kita bicarakan, ya. Di situasi ini emosi ini yang muncul. Di suatu ini emosi ini yang muncul ya karena dia memberi feedback kepada kita apa yang harus kita lakukan bagaimana kita bereaksi dan ingat ketika mau menampilkan reaksi pikirin dulu ya ambil jeda jangan langsung reaktif gitu ya kan kalau orang reaktif itu dibilang apa kalau istilah psikologi itu impulsif gitu ya jadi dia itu bereaksi sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang dia terima langsung tanpa jeda gitu ya seperti itu gitu ya. Silakan sayang. Kalau mau nyapa lagi, silakan. Nah, ini ada kelanjutan pertanyaan dari Arkur Ari, Bu, yang tadi. Yang saya ingin tanyakan adalah emosi seperti apa yang harus kita kuasai di saat seperti itu terjadi. Di saat saat seperti itunya yang mana nih sayang? Yang itu ya, yang Yang dalam tadi, situasi yang organisasi ya. organisasi. Iya, betul. Oke. Nah, inilah ya. Kita kan ada setiap peristiwa kehidupan kita ini kan sebenarnya latihan beremosi ya. Setiap hari itu kita berlatihan emosi ya. Tanpa kita sadari itu kita latihan menampilkan emosi, mengelola emosi dan bereaksi atas dasar emosi kita, gitu ya. Nah, kadangkala kita menghadapi situasi seperti pergesekan.
kita itu apa ya? Tadi seperti saya katakan, berpikir dulu sebelum 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 menjawab gitu ya. Nah, jadi sebelum apa namanya? Sebelum bereaksi lah gitu ya. Akur Arya, kita menimbang. Kalau saya bereaksi seperti ini, apa yang akan terjadi? Gitu ya. Kalau saya menampilkan reaksi atas emosi saya ini, saya gebrak meja gitu ya, misalnya. Apa yang akan terjadi? Gitu ya. Kan gitu tuh Akur Ari. Ya, nggak langsung karena pengalaman kita. Kalau kita lihat di jalanan itu, kalau orang lagi emosi marah, menunjukkannya adalah dengan nendang, gitu ya. Terus langsung kita tendang, gitu ya. Ya salah. Makanya kita harus memiliki pengetahuan, ya, banyak belajar dari sekitar, ya. Bagaimana tuh menampilkan reaksi atas emosi kita yang benar, gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kan kalau kita nonton film, lihat lihat bagaimana ayah dengan kakek berinteraksi, kan kita kan belajar ya. Oh, ternyata kalau marah itu nggak harus nendang, gitu ya. Menampilkan marah itu misalnya dengan berkata-kata yang lugas, tegas, gitu kan misalnya. Eh, ibu sama bapak kalau lagi emosi marah tuh salah satu diem, yang satu bicara, yang satu diem. Oh, mungkin saya lebih tepat nih menampilkan kalau yang teman saya tuh marah, saya diem dulu gitu loh. Jangan dua-dua yang ngomong gitu loh. Nah, gitu ya. Bener nggak? Ya kan? Ini kayak temperamennya kayak temperamen kakak saya nih. Kalau diladenin ngomongnya makin marah nih misalnya gitu ya. Kan gitu tuh. Betul nggak? Iya kan? Betul. Jadi gitu ya. Jadi kalau menghadapi, jadi kalau misalnya, Bu, kasih dong satu resep jitu. Nggak ada satu resep jitu. Karena tadi signifikan ya, masing-masing situasi memiliki karakteristiknya sendiri kan, situasi itu ya spesifik ya. Jadi nggak bisa misalnya satu cara tuh untuk semua situasi nggak bisa gitu loh. Ya, oleh sebab itu ya kan ada ya latihan mengendalikan emosi itu kan ada. Tapi sebenarnya latihan yang paling bagus itu apa di dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Ya, kita pilih mana yang paling bagus, masukkan ke dalam ingatan kita. Sering nonton film, sering mengamati, mengobservasi, baca buku-buku apa tuh ya, orang besar, bagaimana dia bereaksi terhadap kekerasan, bagaimana dia bereaksi terhadap apa namanya itu kebencian, bagaimana dia menampilkan rasa marahnya dengan cara yang tepat. Makanya saya katakan bahwa Google itu kan menyediakan beratus-ratus juta literatur ya. Jadi bukalah tuh biografi tentang orang-orang hebat ya, tentang orang-orang yang sudah berhasil dalam hidupnya. Bagaimana dia bereaksi atas emosinya itu, sehingga dia bisa berhasil. Karena gini, kalau kita bisa menampilkan reaksi yang tepat atas emosi yang kita rasakan, gitu ya, atas emosi yang ada, gitu ya, kita akan sukses, menjadi orang yang sukses. Karena apa? Kita bisa beradaptasi sosial dengan baik, gitu ya, seperti itu. Keahlian menampilkan reaksi atas emosi secara tepat itu adalah salah satu kunci sukses dalam kehidupan sosial. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang ngata-ngatain, ketawa-ketawain kita, ledek-ledekin kita, nggak usah baper. Ya. Kalau misalnya dikasih masukan, dikasih kritik, nggak usah baper. Ya. Terima aja gitu loh. Ngapain mesti baper gitu ya. Kan kalau kita nggak mau terima kan ya udah, delete aja, susah amat gitu loh. Bener nggak, Ya, Sheila? betul. Kalau saya gitu, kok ada yang ngatain saya, ngetawain saya di medsos, udah delete aja itu message-nya, ngapain susah-susah, ya kan? Masa gara-gara itu terus kita nggak teguran 1 tahun gitu loh, ih rugi amat gitu loh ya, seperti itu. Biarin aja dia bahagia dengan perilakunya itu ya. Mungkin memang karakteristiknya dia suka ngatain orang, ya. Dia suka ini, biarin aja, udahlah, ngapain diributin, gitu ya, kayak gitu. Jadi
Memang ada orang karakter-karakter yang suka nyindir-nyindir, suka nyinyir. Udah, jangan 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 reaktif kita. Kita jangan reaktif. Jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Oke? Kita slow aja gitu. Harus dikomentarin nggak? Nggak perlu juga. Mau komentar silahkan, tapi kalau saya sih lebih baik nggak usah berkomentar. Nanti kita terbawa ya, terseret ya. Artinya ya sama aja kita sama dia gitu loh. Ya kan ngapain juga gitu loh. Ya kan? Seperti kata Mahatma Gandhi tadi ya, kata Gandhi, ya. Tak ada yang bisa menyakiti hatimu. Tak ada yang bisa bikin kamu baper kecuali kamu mengizinkannya. Ya sayangnya, kalau kita membuka pintu, ayo 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 bikin saya baper, ayo silakan masuk. Ah, baperlah kita, ya. Ayo 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 sakitin hati saya yuk. Nih, nyinyirlah kamu ya. Ah, sakit hatilah kita, gitu ya. Iya kan sayangnya. Gitu ya, anak-anakku tercinta, sahabat-sahabatku tercinta ya. Saya juga belajar, lagi belajar tuh untuk seperti itu. Kadang-kadang sedih juga ya, kadang-kadang kesel juga gitu ya. Nah udah matiin aja HP kalau kesel gitu ya, seperti itu. Kalau saya sih gitu aja, delete aja lah. Udah susah amat gitu loh ya. Jangan apa mata dibalas mata, ya. Kejahatan dibalas kejahatan. Kedengkian dibalas kedengkian, jangan ya, dunia ini akan punah gitu ya, seperti itu ya. Jadi slow aja, apa Wallace tahu ya, Selaya Wallace, arti Wallace, nyantai aja men, cuy cing gitu ya. Kayak gitu ya, Jack gitu ya. Nah itulah ya, jadi emosi itu tadi ya udah kita bicara bahwa sangat penting ya. Jadi jangan jangan abaikan emosi kita. Jangan tutup mata hati kita, telinga kita terhadap emosi kita itu ya. Karena dia itu sebenarnya baik loh, memberikan kita suatu feedback. Kamu dalam keadaan bahaya nih. Kamu nggak boleh ke sana. Kamu jangan deketin orang itu. Gitu ya. Kamu lagi lampu merah nih, ujianmu jelek nih. Ayo cepat belajar yang bagus. Gitu kan? Kayak gitu. Gitu ya. Nanti ada yang mahasiswa bilang gini, ibu kita lagi nih gitu ya. Ya enggak juga kali. Kan, nah itu kan namanya perhatian saya, sayangnya saya sama kalian gitu ya, seperti itu ya. Kan tujuannya kita masuk kampus kan cepat-cepat lulus ya nak ya, betul nggak? Ya. Emang ada yang baru masuk terus niat gue mau 10 tahun di sini gitu. Emang ada gitu. Biar saya jadi kepala suku di sini 10 tahun. Emang ada kayak gitu? Ya enggak lah gitu ya. Bener nggak? Ya kan pengen cepet-cepet kerja kan, betul nggak? Pengen cepet kerja, pengen bisa punya uang, biar bisa nyenengin orang tua, gitu ya. Betul nggak? Ya kan? Kayak gitu. Oke, Sheila, kayaknya nih waktu kita sudah cukup. Kita mungkin, tapi sebelumnya Sheila silakan mau tambahkan. Ya, mungkin kesimpulannya Bu ya. Untuk Silakan sayang. kesimpulannya dari penjelasan Bu Rianti ini ya memang peran emosi ini sangat Mm, bermanfaat ya, nggak cuman negatif aja gitu untuk kehidupan, tapi ada sisi positifnya juga bagi kehidupan. mm. Tetapi itu semua tergantung lagi kepada diri sendiri, gimana kita cara Oh, mengontrol diri kita sendiri, emosi kita sendiri, dan kita juga nggak bisa mengontrol emosi orang ya Bu ya, hanya kita sendiri aja yang kontrol diri sendiri gitu. Jadi iya, semuanya ya, betul. jadi semua kendalinya itu adalah di diri kita sendiri. Kembali lagi Yes. ke diri sendiri gitu. Paling itu aja. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat psikologi ISAS. Ada yang baru masuk ya? Disapa dulu ya sayangnya. Ada yang Oke. belum disapa deh kayaknya. Ada Jeremy ya, Jeremy. Ya, ada Jeremy, ada Bella Vika, ada Kristabella. Itu Terus yang baru ada siapa? masuk ya. Baru masuk ya. Xiao tadi udah ya, Xiao. Udah ya? Udah, udah sapa. Ada. Terus Ya. yang masih menonton juga ada Michael William, ada Irene Veronica, Iya. sama Arkur Ari. Iya, terima kasih ya. Aduh, teman-teman sudah hadir ya. Terima kasih ya, sayangnya semuanya ya. Oke. Jadi sekali lagi, betul kata Sheila ya, otonomi itu ada di diri kita. Ya, kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang, perkataan orang terhadap diri kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita, emosi kita terhadap mereka gitu ya. Dan jangan biarkan orang menyakiti kita. Jangan izinkan. Ya, seperti itu ya sayangnya, kayak gitu. Oke, silakan ditutup.
Oke, untuk menutup pembahasan pada malam hari ini, kita tutupi dengan, oh ya, jangan lupa teman-teman juga selalu jaga kesehatannya. Terus juga jangan lupa protokol kesehatannya dengan 5M. Yang pertama itu ada mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian yang kedua, jangan lupa teman-teman selalu memakai masker. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, mengurangi kerumunan. Seperti itu. Betul. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Sheila Sonata yang telah membantu saya. Terima kasih atas kebaikan hatinya. Dan juga kepada sahabat-sahabat tercinta yang sudah hadir. Saya doakan Sheila dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses. Amin, 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 amin. Dan bangsa kita selalu rukun ya sayangnya, saling mencintai, saling menguatkan, saling mengasihi. Amin, amin, amin. Oke, kita lambaikan tangan dan kita ucapkan selamat malam kepada sahabat-sahabat tercinta. Sampai ketemu lagi ya sayangnya di yang berikutnya. Dadah, selamat malam. Dadah. Terima kasih.